It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No, look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got drive. I know I've got drive. Can't be wasting my time. You make friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku Atmat Jaya Motor dimanapun anda berada, sehat selalu, rukun, tentrem bersama keluarga. Ini saya mau mereview jualan ya. Kalau masalah edukasi sudah saya pernah buat edukasinya tentang Blazer Montera ya, sekitar 1-2 tahun lalu lah. Ini saya kebetulan punya barang, mencari sesuap nasi rezeki buat saya dan seluruh kru. Jadi ya jualan. Ini tahun 2001, tipenya Montera Luxury Touring, jadi LT ya, Luxury Touring, mesinnya DOHC, pajaknya hidup, nopolnya Surabaya, pajaknya sekitar 1 juta sekian ya, di bawah 2. Siapa bilang mobil begini pajaknya mahal? Murah dibanding yang lain. Nah, murah itu harus ada pembandingannya, jangan asal bilang murah. Murah itu harus ada faktor pembandingnya. Nek larang pembandingi, nek mobil begini pajaknya bilang mahal, itu biru. Kayak pajak itu karena kenapa saya tidak menyebutkan pajak detail itu, karena hanya kisaran-kisaran. Kenapa? Karena setiap daerah itu beda. Setiap daerah itu beda, cuma ya selisihnya nggak banyak, tapi beda gitu loh ya. Di DKI kadang-kadang saya pernah dapat plat B itu juga pajaknya cuma 1 juta lebih dikit gitu. Nah, di Jawa Timur kisaran bisa 1,6. Mobil ini kondisinya asik banget, bisa dibilang sangat asik, bisa dibilang di atas rata-rata, bisa dibilang begitulah. Nah, intinya mobil ini kelasnya tetap ada minus, tapi kelasnya mobil Opel ini kategori sudah di atas rata-rata dari berbagai sisi, dari berbagai pertimbangan. Oke ya, ini saya jual 54 juta. Boleh kurang boleh. Nah, tipenya DOHC LT. Kondisi apa adanya begini saya jual segitu. Apa adanya itu bagaimana, kita review pelan-pelan. Harga 54 juta kita dapat mobil yang sudah begini. Ini untuk cat, ini bisa dikatakan 90, hampir 100% ya, 90 sekian persen bagus. Ini ada satu, ada cacat sedikit. Ini mulus banget. Ini air scoop, ini air scoop. Ini variasi tambahan, kayak model-model karbon ini juga variasi tambahan. Tidak, ini juga antena tambahan. Oke ya, untuk kondisi ban, ini ban depan ini kalian pakai 5 tahun nggak apa-apa ini ya. Ini untuk ban depan masih 5 tahun masa pakainya. Bannya juga baru tahun 2021. Untuk ban belakang itu setengah mainan. Untuk ban belakang kanan kiri sama juga kondisinya begini. Ini juga teman-teman bisa makainya ban yang belakang ini ya 2 tahun lebih, 3 tahun masih oke. Kalau ban depan 5 tahun nggak habis. Bannya Opel Blazer jangan disamakan sama bannya mobil kecil. Bannya memang lebih mahal, tapi masa pakainya jauh lebih banyak. Mobil ini kalau ganti ban 1 biji sekitar 1.200.000 bannya. Kalau mobil Blazer kan paling 800.000. Tapi pakai mobil ban ini kalian pakai 5 tahun udah habis. Nah gitu ya, mobil dipakai tiap hari loh, 5 tahun kira-kira nggak habis. Nah, bannya kuat, awet. Karena ban ini bisa menanggung beban yang tinggi. Jadi satu ban itu bisa bebannya 1 ton lebih. Sedangkan mobil ini kan bebannya cuma 2 ton.
gitu loh, makanya dia awet. Oke, kembali lagi ke topik masalah. Topik masalahnya yaitu kita jualan blazer. Kalau tak sebutkan jelek-jeleknya, nanti kalau kalian mau beli monggo, ndak ya ndak apa-apa, rezeki diatur Gusti Allah ya. Oke, aja bingung. Dalam sopir itu adalah jok yang paling jelek dari semua mobil. Kalau kita dapat jok sopirnya begini, API kayak gini ki, nah berarti yang lain jauh lebih bagus. Nah, ini joknya ini nggak kalah sama joknya Pajero saya ya. Saya punya Pajero harganya juga dulu 500-an ya. Joknya nggak kalah sama ini, empuk banget dan bagus banget ini joknya ya. Jok kiri, jok belakang. Oke ya, untuk jok gak iso nyacat, istimewa bisa dibilang. Duit 50 jutaan lah jok koyok ngene ya. Ini untuk konsol atas, ini juga orisinil. Ada jelek ini. Lampu-lampu juga aktif. Oke ya. Speedo, dashboard. Setir juga masih sangat bagus. Ada satu begini wajar banget, tapi masih sangat bagus kategorinya. Ini konsol tengah. Tip fungsi JVC, ini remote-nya original JVC. Untuk AC ini dingin sih di tempat saya, tapi kalau mungkin teman-teman nanti makanya di kota-kota panas seperti Pantura, AC ini jadi kurang dingin. Jadi kalian kalau yang beli orang Malang sini no problem. Nah, kalau yang beli orang jauh mungkin harus nambah freon ataupun ganti filter. Nah, gitu. Speedometer ini semuanya aktif dan punya bensin ini menurut saya agak ngaco. Cuma saya belum ngetes sampai full ya. Cuma sih menurut saya agak relatif ngaco. Oke ya. Ini belum tak cek, nanti kita review pelan-pelan ya. Coba tak hidupkan. Oke ya, power window sopir. Ini yang udah tak cek, ini nggak bisa electric mirror, tapi juga nggak penting ya. Electric mirror tuh menggerakkan kaca gini-gini lah, tapi nggak penting, kita nggak butuh ini banget. Power window kiri, belakang kanan nggak mau, belakang kiri nggak mau, belakang kanan nggak mau, belakang kiri nggak mau. Coba kita langsung dari tempat, dari sentral nggak mau, dari sini juga nggak mau. Nah, itu ya. Seat kitnya masih bagus, karpetnya juga masih bawaan, semuanya fungsi. Seat kit ini masih bagus, semua 4 pintunya masih bagus, karpet-karpet gini bawaan blazer. Oke, pelan-pelan aja ya. Untuk footstep bawah ini juga ori, kalau dia luxury touring tuh footstepnya begini. Nah ini karetnya double touch sedikit ini. Untuk center dop, nah ini ada tutupnya harusnya. Nah ini udah hilang, kayak Kijang LGE gitu kan, di sini ada tutupnya. Nah, tutupnya hilang. Kadang-kadang kayak gini tuh rawan parkir dicukit orang. Nah ini laporan dari customer saya itu dulu gitu. Waduh mas, beli dari saya kan ada tutupnya, cukit orang. Kemudian kita cari di lowaan, barangnya juga ada. Atau di toko online banyak. Oke ya, untuk bumper belakang luxury touring, ada lampu plat nomor di sini. Oke, ini ada beset, tapi ini beset yang beset ini stiker. Ini stiker yang hitam ya. Stiker yang hitam. Kalau nggak suka silahkan kalian kelontok sendiri. Rear wiper ini ada kecerutan air loh, canggih ya. Rear wipernya ada kecerutan air. Sekarang kita buka. Masih mau menjaga dengan baik. Nah, ini bukanya dia juga masih mau soft karena apa? Ininya masih fungsi. Namanya ini ya, hidrolis ya, hidrolisnya masih fungsi. Jadi bukanya tadi juga dia masih mau soft. Seret, enggak langsung jelek, jadi ketahan dulu. Jok belakang ini enggak ada namanya joknya, karena memang sebetulnya mobil SUV itu enggak ada jok belakangnya. Kalau toh ada itu biasanya dipaksakan karena permintaan pasar. Kalau beli dengan jok belakang bisa kan saya sering juga punya blazer ada jok belakangnya, bisa dibelikan, ada kok. Oke ya, ini untuk cover toolkitnya ini enggak ada. Nah, cover toolkit
Nih. Itu ada kabel-kabel, kayaknya juga mobil ini bekas dikasih audio. Tapi bukan saya nyopot, saya tidak pernah nyopot audio karena saya nggak suka sama suara-suara keras di mobil itu, saya nggak suka. Ini kalau buka ke depannya gimana ya? Nah, ini ada sampah, taruh sini aja. Belakangnya cakep toh. Orangnya ini kayaknya tergila-gila sama karbon. Handle pintu kayak apa, hand grip gitu dikasih karbon. Nah, kalau ngelipat jok belakang itu ini apa lipatannya. Jadi kalau mau ngelipat lagi kayaknya harus ngelepas headrest ya. Ini bisa dilipat. Wah, ini bekasnya kabel audio, udah dilepasi sama yang jual kemarin. Saya nggak suka gitu, berisik, malah nggak dengar kalau dibel orang, malah nggak tahu. Oke ya, tak tutup sih. Berarti kalau nutup ini jangan kaca dulu, nanti pecah kacanya. Kaca dulu baru pintu, sih pecah kacanya. Harus pintu dulu baru kaca. Ini hand grip dalamnya, handle dalamnya, selek, baru gini. Nah, ini rapat teman-teman. Mobil Jepang yang begitu sekarang kayaknya tinggal Land Cruiser V8 gitu ya, yang model begitu. Begitu kan mobil touring ya, supaya yang belakang itu bawah bisa diduduki. Kalau tidak mobil mahal tidak bisa gitu. Oke, tak buka esek kap mesin ini. Oke, wes kap mesin jaminan aman kok nabrak. Teman-teman kalau dapat Blazer, ini enggak ya, katakan ada nabrak-nabrak dikit depan itu enggak apa-apa. Jangan disamakan sama mobil sekarang ya. Beda. Kawat pakai banget mobil ini. Iki besi-besinya ini kalau nyeruduk LCGC, jadi nggak perlu bahas airbag apa. Wes mesti aman. Nek nyeruduk LCGC buyar LCGC nih. Oke ya, ini tebel banget semua plat bodi. Nanti sasis tak lihat kan. Ini kalian tahu ini bulbar bumper depan. Oh, ini juga buat sendiri. Oke. Mesin DOHC, kalau mesin tuh rata-rata bocornya pasti di sini. Jadi kalau kalian lihat Opel dimanapun mesti bocornya di sini. Namanya seal pak deklep. Itu kalau beli nggak sampai 200.000. Nanti ini mesti bocor. Aku lihat ya. Oke ya, kalau ini lihatnya kayaknya masih habis baru diservis deh seal pak deklepnya. Oke, ada ngembes di bawah situ dikit, entah dari mana itu, bisa dicari. Tapi no problem, masih cakep. AC juga kelihatan covernya masih bagus, untuk kompresornya sudah diganti lagi. Nah, ini filternya. Mungkin Opel itu yang lebih mahal sedikit daripada yang lain adalah ketika penggantian filter AC. Filter AC-nya sekitar 400.000 kalau nggak salah. Kalau mobil lain kan paling 200. Oke ya, kipas, radiatornya masih original. Dan siapa bilang Opel itu mudah overheat? Kalau Opel kalian mudah overheat, berarti kalian try dapet wis busuk gitu ya. Dan jangan lupa selain juga disogokkan. Kalau dapat dari orang itu disogokkan kayak gini kan, ini masih bagus. Nanti kalau dipakai 1 tahun kayak gitu harus disogokkan. Ini ECU. Nah, ECU di sini, jadi hati-hati kalau kalian nyuci mobil. Ini jangan sampai basah. Ini power steering. Dari sisi sini kayaknya minim banget untuk sisi kebocoran nih. Kita lihat yang lain nanti. Nah, oke ya, jari atas baik-baik saja. Untuk dari sisi apa ini, aki ini ada beberapa kabel jumper di sini. Ini kayaknya ini kabel lampu ya. Jadi mobil-mobil yang lama itu rata-rata lampunya kan, kalau yang mobil begini kan rata-rata kan 45 watt ya. Biasanya kurang di upgrade jadi 75 atau bahkan ke 100 watt agar ditambahi sistem relay begini. Gitu. Sensor-sensor kayak begini ya sama. Jadi siapa bilang Opel itu spare partnya mahal banget ya enggak. Kenapa? Karena semua mobil sama, sensornya juga pakai merek seperti ini. Jadi walaupun ini Opel Blazer, walaupun mobil kalian Toyota Avanza ya sama, sensornya coba pakai merek Bosch, pakai Denso kayak gitu. Jadi saya kira itu mobil itu hanya sebuah perakitan dan desain.
Ya, kalau mesin ini punyanya Opel memang kuat banget ya. Silahkan komen yang punya Opel yang belinya nggak busuk, yang nggak cari murah-murahan. Nah itu nanti silahkan komen. Kalau yang belinya sudah busuk, carinya yang murahan, yang harga mohon maaf misalnya 30 bahkan, atau yang cari yang ke bawah ya akhirnya ya nggak pulang-pulang dari bengkel gitu. Jadi kalau mohon maaf kalau teman-teman di Atmajaya kita nggak bermain barang yang low price seperti itu, nanti kasihan kalian nanti kalau nggak tahu. Biasanya kalau orang yang baru pertama punya mobil itu carinya pokoknya murah. Orang ngerti nek bar murah iku kok entek nyeret liyane ya. Dadi nek tuku wedhus nyeret sapi jarene ngono. Oke ya. Ini sekarang kita lihat bawah. Huke kandeling ini. Towing huke. Aduh. Oke, ini bawah ada bocor di pakalter. Pakalternya basah, harus ganti itu kalau teman-teman mau mau sempurna. Kemudian dari belakang knalpot bagus. Sasis-sasis semua juga keadaan bagus. Itu ya, transmisi juga aman. Bocornya pakalter. Bocor pakalter. Borom setir ini aman. Borom setir menurut saya sih masih toleransi, masih aman. Filter oli juga kalau waktunya ganti oli ganti sekalian. Inilah. Ini kan pakalter itu. Nah, pakalternya diganti. Oke. Yang lain aman. Nah, itu ada dari atas itu nanti bisa dicari itu dari silapa. Kayaknya 2 titik kebocorannya. Nah, sini itu kan ada bau banyak tuh. Nah, kayaknya ini saya menemukan 2 titik dari kebocorannya. Kaki-kaki aman. Ini ball joint juga nampak cakep. Terot-terot juga cakep. Wah, tadi tak coba tak naikin juga asik. Nggak ada geludakan. Hampir sama sekali nggak ada geludakan. Sasis, wes ora mungkin Opel Blazer ku sasis kropos. Hebat pokoknya nek sampai Opel Blazer sasis kropos. Jagoan sing nyetir. Nek sampai sasis pedot iki. Nomor rangka cakep. Pipa-pipa knalpot juga masih bagus banget. Oke. Tabung knalpot, pipa knalpot bagus, sasis belakang gardan juga bagus. Gardan belakangnya kuat mobil ini. Ini final gearnya 841 ya kalau Opel ini. Dia cukup low sebetulnya, tapi 841 itu sama final gearnya Avanza itu juga 841, Opel ini 841. Ya. Jimmy kalau yang 841 yang Samurai kalau nggak salah. Nah, oke ya. Nggak perlu saya coba, mobilnya enak. Habis ini tapi coba aja sebentar-bentar coba ya. Kok nggak dicoba nggak enak. Kita coba transmisi sama setirnya, power steeringnya. Oke ya, tak tutup dulu, kami bisa coba power steering enak, transmisi enak, seken kabeh transmisi ini. But-butnya transmisi sih kayak anyar. Ini kilometernya 53.000. Apakah asli apa enggak saya juga nggak tahu ya, karena yo mboh loh. Tapi kalau kita lihat joknya masih sebagus ini, kemudian pedal-pedal gas, pedal rem juga masih sebagus itu, transmisi but-butnya masih sebagus ini. Ini handremnya juga masih bilangnya jeruk banget kayak gini. Ya bisa jadi mobil ini masih asli, kilometernya baru 53.000. Wes bejo sing tuku. Oh ya, ini ada mode-mode begini. Ini temperatur. Nah, ada Celsius, Fahrenheit. Ya Celsius sama Fahrenheit. Kayak nah, 24 derajat Celsius di kota saya sekarang. Kayaknya sih asli kilometer. Wes nah asli ya bejomu. Oke ya, kalian beli dengan harga yang standar, dapatnya barang yang super. Oke, ini sedikit lagi juga cerita Opel Blazer itu dashboardnya jelek kayak Timor. Nah ini Timor itu juga dashboardnya jelek, sering ngangkat ketika dia di usia 20 tahun. Rata-rata juga sama. Opel ini mesti ngangkat gini. Nah, oke
Oke, enggak apa-apa, itu salah satu kelemahan produk. Tapi mobil ini kalau kalian lihat produk-produk yang lain dengan usia sudah 20 tahun begini, kalian bisa dapat mobil 50 juta dengan segagah ini, 50 jutaan ya, dengan segagah ini, dengan kondisi begini, saya kira worth it banget. Handrem rata-rata Blazer itu agak masalah, ini juga masih bagus. Rata-rata saya dapatnya nggak pakem. Oke ya, ini laci, handle-nya patah, bawah ini patah, sudah dikasih tali blendrat. Nah, wes, pokoknya tak cerita nih sampean. Masih mau enggak ini? Oke, central lock enggak mau. Oh alah, sorry, central locknya dari sini. Mau, central locknya mau. Ralat enggak tahu. Central locknya masih mau. Oke ya. Ini cover kuncinya nggak ada. Biasanya ada cover plastik ini. Oke, saya kira gitu cukup, teman-teman. Oh, ini kuncinya, oh kayak bandrean kuncinya. Ini kuncinya juga masih ada 3 ya, 1, 2, 3. Kuncinya masih ada 3. Ini bukan duplikatan, ini asli, ini ada nomor serinya. Oke ya, kuncinya masih ada 3. Oke, terima kasih sahabatku, mudah-mudahan bermanfaat. Yang minat hubungi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.